Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silantari Kota Lubuk Linggau, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang saat ini sedang melakukan peserta kuliah kerja nyata edisi COVID-19 di Lubuk Linggau Barat 1. Kita kelompok 8 dengan anggota Heni Purwani, Saya sendiri Laila Zakiati Zahro, dan saya sendiri Siti Robita, serta editor kita yang keren Aji Septia Nugraha. dan jangan lupa like dan subscribe di channel ini karena like dan subscribe kalian dapat membantu program kami. Dan jangan lupa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasulullah. Terima kasih Bunda sudah bisa memenuhi taklim kita di Mushola orang tua yang kita banggakan dan cintai ini di sore hari yang menjalani sejarah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan dan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pertemuan atau taklim yang akan mengantarkan kita kepada keberkahan dunia dan akhirat dan dapat dijadikan sebagai amal ibadah yang kelak akan menyertai kita di hari akhir. Amin. Allahumma. Mudah-mudahan mohon izin saya mewakili adik-adik kita yang manis ini untuk menjelaskan bahwasanya adik-adik kita ini dari Sekolah Tinggi Agama Islam Setaus Bumi Silantari. Beliau dengan ini akan mengadakan KKN di kelurahan kita ini. Kenapa mengadakan di sini? Karena di masa COVID itu KKN untuk tahun ini seluruh perguruan tinggi nggak boleh mengadakan di luar kota. Karena apa? Karena bukan di daerah dan kota kita saja yang kena COVID, tapi seluruh Indonesia bahkan hampir setengah dari dunia ini semua terjangkit pandemi COVID. Jadi waspadalah, tidak ada salahnya kan kalau kita antisipasi sendiri daripada kita sudah terpapar nanti akhirnya mesti berobat, ya kan? Walaupun itu tahap masih ringan atau bagaimana, jadi nggak ada salahnya antisipasi kemanapun pergi itu pakai masker, pakai ikuti panduan COVID yang memang itu akan berdampak menyelamatkan kita, menyelamatkan rekan-rekan kita sebagai saudara di sekitar kita, bukan untuk kita sendiri keselamatan itu, tapi untuk setiap orang yang ketemu dengan kita juga. Ini kesempatannya untuk adik-adik bisa memperkenalkan dulu. Dari anak Laila sudah nggak apa-apa. Kalau kalian sayang sudah di sini, nanti nggak dikenal. Kita dikenal kepinginnya di sini itu untuk dicintai. Nanti kalau ketemu di luar, walaupun setelah KKN tetap menjadi anak dari masyarakat kan indah ya di Marga Mulia. Ya. Untuk selanjutnya mungkin apabila ada kesalahan atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkesan dari kami untuk ke depan,
kami mohon maaf dan sebelumnya kami mohon bimbingan lagi kepada Ibu semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkesempatan hadir di sore hari ini. Perkenalkan, sebenarnya nama saya Siti Robiah, biasanya dipanggil Bia. Di sini saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Said Bumi Silapari, dan di sini juga kami sedang kuliah kerja nyata dengan program daring atau mandiri. Jadi kami mohon kepada ibu-ibu sekalian adik-adik mohon kiranya untuk bisa membimbing atau membantu kami selama kami berada di daerah ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Septianugraha. Alamat tinggal saya di Perumahan Gria, Air Kemang, Simpang Priok. Jadi dari ujung ke ujung kami, saya ini kakaknya gitu. Nah, ya berhubung sekarang ini pandemi, gitu kan, COVID-19, jadi kami ditugaskan oleh pihak kampus itu KKN daring atau dalam jaringan. Walaupun di sisi lain kami juga harus terjun ke lokasi. Jadi KKN kami ini berdasarkan domisili. Nah, berhubung kami di sini domisilinya Kota Lubuk Linggau, jadi kami KKN di Kota Lubuk Linggau itu sendiri. Walaupun kami bisa memilih tempat-tempat di mana ingin kami KKN. Jadi tadi sudah disampaikan rekan-rekan saya, dan saya juga menyampaikan lagi, rasanya mohon bantuannya juga Bu, yaitu adik-adik sekalian, dan juga jangan bosan-bosan mengingatkan kami, memberikan wejangan-wejangan kami tentang kampung ini, gitu kan, Tanjung Anom dan Tanjung Indah. Tanjung Indah, kemudian dua lokasi gitu kan, ya Tanjung Indah. Dan kemarin kami sudah observasi dan sudah ketemu sama ketua RT setempat yang baik itu Tanjung Anom maupun Tanjung Indah. Jadi surat pun sudah kami masukkan di itu, dan alhamdulillah ya mendapat respon yang baik dari ketua RT setempat. Dan itu saja Bu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Aruf dari anak-anak saya sudah bersama dengan saya. Ya, jadi kemarin itu kan kita udah buat program Ibu, karena memang sebelumnya kita nggak setiap hari di sini karena ada kegiatan juga. Jadi kita menyempatkan waktu itu hari Sabtu, Minggu, dan juga Jumat. Nah, ini kami punya program yang akan dilaksanakan di Lubuk Linggau Barat 1 ini. Kemarin kita kan observasi, kita udah kunjungan juga dari Musola Ar-Rodo sama Masjid Nurul Iman. Ya, kemarin hari Kamis. Nah, terus ini kan hari Sabtu itu pengajian ibu-ibu masih taklim di Ar-Rodo. Dan nanti malam kita mau mengadakan juga pengajian bersama Irmas. Kata remaja masjid itu pukul 18.30 sampai setelah Isya. Jadi mungkin habis maghrib sampai setelah Isya ya. Nah, dan untuk minggu besok itu kita mau minta izin untuk dengan kegiatan bersama anak-anak TPA jam 15.30. Berarti sudah acara. Ya, hari Jumatnya kita punya kegiatan untuk pembersihan masjid dari jam 9 sampai dengan selesai. Berarti sebelum Jumat kita mau pembersihan masjid dulu. Terus juga ada mengikuti lagi kegiatan di Masjid Nurul Iman hari Jumat jam 2. Terus tanggal 30 Agustusnya kita mau ada kunjungan dan sosialisasi penanganan COVID di panti jompo dan panti rehabilitasi, insya Allah.
dan juga untuk pembagian masker juga untuk daerah Lubuk Linggau Barat 1 ini. Dan minggu tanggal 30 Agustus kita juga mau buat acara penanaman toga jam 1 itu di kegiatannya. Dan tadi kalau ini kita dapat undangan juga Bu, tanggal 30 juga ada pengajian habis asar. Jadi kita kegiatannya itu kurang lebih ada 8. Jadi cuma selama 2 minggu ini aja. Ya, mohon izin juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sini dan juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ibu-ibu di Lubuk Linggau Barat 1 ini. Oke, banyak yang mau sampaikan cuma karena waktunya. Untuk pembukaan yang kami pertemuan hari ini, kami ingin menyampaikan sekedar mengingatkan soal taharun saja ya Bu untuk materi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kami ingin sedikit menyampaikan tentang materi soal taharah. Karena sholat yang taharahnya tidak sempurna dalam artian kata syarat dari sebuah ibadah itu kan, sholat itu kan taharah, bersuci. Kalau bersucinya itu tidak benar, wallahu a'lam ya, yang namanya ibadah kita rukunnya akan benar. Dengan rukunnya nggak benar, wallahu a'lam, kita nggak ngerti apakah selanjutnya akan terjawab atau tidak. Dan yang jelas, yang lebih salah kalau yang nggak salah itu adalah yang hidup atau ditanya. Jadi sungai yang kita bertaklim berkumpul dalam satu majelis ilmu itu untuk semakin memperbaiki semakin hari memperbaiki dari ibadah kita. Jadi kita itu jangan monoton, oh ya saya sudah belajar cara berwudu seperti ini. Cuman terkadang kalau kita nggak ikut dalam majelis ilmu, terkadang yang kita mengerti selama ini rupa-rupanya itu belum pas. Jadi, terkadang juga memang sudah benar, itu kan. Cuma untuk lebih penerapan yang lebih baik lagi. Jadi taharah itu, bersuci itu terkait dengan itu adalah kunci utama dari sebuah ritual ibadah. Karena taharah itu insya Allah sholat kita juga benar. Dan kalau taharah itu benar, insya Allah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari juga kita akan benar. Terkait dengan taharah bersuci ini tadi ya sudah ya, kita kan diajarkan dalam berwudu itu mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Syukur-syukur ta'aruf juga kita tinggalkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, membasuh tangan. Terus membasuh tangan itu sendiri artinya lu akan kita jabarkan lebih mendetail lagi. Bahwasanya apa toh ya? Kita mencuci tangan, disuruh mencuci tangan sebelum sholat. Kenapa? Kaidah dari mencuci tangan itu sendiri banyak. Jangan kita ibaratnya itu kita diingatkan, jangan kita suka jayuh dengan yang lain, jangan suka kita mengambil bukan yang hak kita, jangan suka kita ibaratnya itu yang merampas yang memang bukan untuk kita, bukan rezeki kita. Nah begitu juga dengan umur-umur. Setelah dari tangan kita kan berumur-umur. Ya kita berumur kenapa membersihkan dari rongga mulut kita. Mulut itu sendiri adalah alat pengucap ya Bu, dari kelengkapan sebuah yang namanya lidah. Lidah itu sendiri adalah alat pengucap. Seandainya kita nggak punya bibir, nggak punya mulut, kita nggak akan bisa bicara dengan jelas seperti ini. Contohnya saja orang yang bersyukur kan nggak jelas ngomongnya. Jadi alhamdulillah bersyukurlah kita yang diberi bibir dengan sempurna dan dengan bentuk yang manis, dengan bentuk yang baik. Gunakan dengan kaidahnya yang baik. Guna daripada kaidah daripada
kayak kita disuruh kumur-kumur itu membatasi dari percakapan yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat ini maksudnya gimana? Maksudnya itu membenci gitu kan. Yang namanya kita membenci juga dalam artian bahasa ilmiahnya itu gibah itu dosanya sudah besar sekali. Ibaratnya sama dengan kita membunuh. Karena gibah itu sendiri awalnya itu dari mulut satu orang yang menggibah satu kesalahan atau kejelekan saudara kita. Nanti yang kedua berbeda, itu nambah ya. Jadi ya ibarat pepatah katanya kalau kita dititipin uang itu berkurang ilmu. Tapi kalau dititipin kata-kata, orang akan salah. Bedanya satu. Ceritanya itu sudah nambah. Jadi kita sama dengan kita membunuh. Selama dosa kita itu bisa direkrut dari orang yang kita bunuh, alam ibadah kita akan sempurna di dalam Allah. Hati-hatilah sekali dengan yang namanya rongga tadi. Maka kita diajarkan untuk benar-benar setiap kita mau sholat, kita harus kumur. Itulah gunanya untuk melampahkan kebaikan berbicara yang baik. Nasihatkan ke anak-anak, nasihatkan dengan saudara kita, bahkan suami, bahkan istri kita, gitu kan. Semuanya kita ingatkan ibadah untuk kebaikan, itu tadi mulut. Tapi kalau kita gunakan untuk kejahatan ya itu tadi. Contoh kecilnya saja juga. Jika kalau mau diusut, selama orang yang kita fitnah itu. Selama itu juga yang nggak rego, yang gitu lah, itu nggak benar, itu bahaya. Saya sama dengan dosanya kita membunuh itu dosa yang paling besar. Jadi jaga dan hati-hati dengan yang namanya gibah. Belajar, kita sama-sama belajar sedikit demi sedikit untuk menahan diri, tidak membunuh. Itu gunanya. Salah satu kecilnya saja ini kaidah dari mencuci mulut. Terus kita tuh diajarkan untuk lebih berpikir, bertawasul, menyampaikan yang baik-baik. Lebih baik kita diam daripada kita salah ngomong. Kaidahnya dari sebuah umur-umur di dalam ibadah ini tadi. Kita disuruh ngaji kalau kita mau paham dalam setiap hari itu. Ya setidak-tidaknya itu satu ayat saja itu sudah baik. Tapi kalau bisa kita rutinitaskan dalam setelah sholat satu atau dua ayat bahkan lebih itu lebih baik. Semakin banyak semakin baik. Dan betul-betul kita dalam setiap minggu atau dalam setiap 2 hari sekali malah membaca Al-Quran. Masya Allah. Kalau itu tanyakan untuk menjaga mengurangi daripada gibah itu tadi. Setelah umur-umur kita kan diajarkan untuk membantu hidup. Apa kaidahnya daripada membantu hidup itu sendiri? Jangan kita suka mencium-cium, mencari masalah orang lain. Kita urus saja, urusan kita saja. Apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita, terutama untuk keluarga kita, anak-anak kita. Jangan kita mencari-cari. Itu tujuan daripada membersihkan hidung itu tadi. Jangan mencari ciuman-ciuman yang lain gitu maksudnya. Jangan suka mencari ibaratnya permasalahan orang lain yang itu nggak ada kaitannya dengan kita. Kita jaga terus. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Terus kenapa kita diajarkan juga setelah mencuci hidung? Kita diajarkan untuk membentuk muka. Membentuk muka itu sendiri rasanya kaidahnya itu kita harus menghadapkan wajah ini selalu berfokus dalam sebuah kebaikan. Setidak-tidaknya kita harus untuk selalu sujud kepada Allah. Kita diberi kenikmatan wujud dan penciptaan yang sempurna kita hidup untuk sebuah wujud dari ciptaan makhluk Allah. Karena kita diberi hidup yang banyak,
diberi mata yang indah, alis, semuanya itu kan sempurna. Jadi syukurilah, jadikan itu sebuah rahmat yang benar-benar terbaik dari Allah. Gunakan untuk sujud, baca kita untuk sujud. Jadi kita diajarkan setelah membasuh wajah, kita membasuh separuh dari kepala rambut kita. Rambut ini nantinya juga akan menjadi saksi. Jangan itu menjadi saksi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik itu keburukan sekecil apapun, juga kebaikan sekecil apapun. Rambut itu akan menjadi saksi dan dia akan berbicara nanti bahwasanya aku menyaksikan umatmu ini ya Muhammad, umpamanya itu namanya enggak ini gitu, yang begini hari ini begini, itu akan menyaksikan. Jadi ibadah atau kejahatan yang kita lakukan itu akan semua dipertanggungjawabkan dan semuanya disaksikan oleh semua aurat dari kita. Terus kenapa kita diajarkan untuk mencuci telinga kita? Mencuci telinga itu jangan kita suka mendengar yang enggak. Soalnya dengan pendengaran itu nanti akan bermata rantai untuk mulut kita ikut ngomong. Otomatis kan kalau kita mendengar sesuatu pasti mulut kita akan ikut mengiringi. Nah ini bahayanya. Perempuan ini paling besar mendengar dosanya, tapi juga paling banyak masuk surga. Mudah untuk sebuah kaidah atau yang harus kita pelajari bagaimana menjadi perempuan yang bisa menjadi ahli surga. Mudah kita ibadah, mengerjakan semua kegiatan rumah tangga, mengurus anak-anak, menggarasi rumah, menyiapkan pakaian anak-anak, suami, memasakkan itu. Kalau kita niatkan ibadah itu sudah merupakan amalan ibadah yang terbesar dan sangat paling besar dibanding dengan ibadah ritual yang seperti sholat. Nilainya 150 dibanding sholat. Kalau sholat pokoknya kita sudah 100 gitu ya, hitungan matematika atau pokoknya kita ini matematika. Sholat kita 100 pokoknya dapat, kita baik sholatnya sempurna, dari semuanya sempurna 100. Tapi kalau yang namanya ibadah, kita niatkan memasak rumah, masak di rumah untuk suami, untuk anak-anak kita jaga anak-anak kita rawat, kita bimbing, dan kita asuh dengan baik. Dengan niat ibadah itu kaidahnya 150 bulannya. Jadi lebih besar dengan kita ibadah ritual. Intinya kenapa? Mudah untuk seorang perempuan dikatakan bisa masuk surga dengan dia ibadah mengurus rumah tangga itu sudah. Terus dia dengan ibaratnya melakukan sholat yang benar. Kalau itu beda. Walaupun setelah ibaratnya amal-amal itu dia apa yang penting dikerjakan, jangan sampai nggak menjalan. Itu aja. Itu sudah kunci. Terus sholat ya sholat. Keduanya patuh kepada suami. Nah ini masalahnya. Suami itu berjaga yang kita maju gitu. Dalam garis besar dengan merah ya. Kalau namanya suami tentunya suami yang soleh. Ada suami yang mengatakan bukan berdosa tenang. Itu juga ibadah bukan dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasul untuk dikatakan. Jadi kita harus bisa mengerti suami seperti apa yang harus kita pakai, suami yang sebenarnya. Kalau kita sudah mengakui suami kita bilang ya, ini bilangnya tentang siang itu dia lakukan silakan itu sudah sebagai jaminan dari ketentuan Allah itu namanya. Kita sudah melakukan metode ini, kita sudah santun, kita sudah patuh sama beliau. Allah itu nilai plus untuk kita kan sebagai perempuan untuk masuk dalam surga. Karena kita itu masuk surga atau mereka tidur kembali ke individu masing-masing. Nyawa itu hidup itu apa? Tujuannya kita disuruh untuk selalu hidup. Hidup itu yaitu minta bersalah, minta amalan. Dan amalan untuk seorang perempuan itu mudah banget. Apabila enggak membuat hibah itu sudah menjaga hibah itu tak oleh itu sudah hebat. Kalau dia bisa menahan orang untuk tidak ikut hibah.
Itu karena hijab itu biasanya sangat-sangat amat berat, ya sama dengan membunuh saudaranya membunuh. Karena biasa hijab itu ibaratnya itu kalau kita ibadahnya benar puasa semua lagi, kok gitu ya. Waktu puasa jangan puasa wajib Ramadan ya. Puasa sunnah itu kita kerjakan semua. Senin Kemis, puasa Daud, puasa semua kerjaan. Puasa itu jadi kita kan puasa itu menjadi sebuah kebiasaan dan bukan lagi kebutuhan. Jadi Jangan calek. sudah minta cuma dengan dosa juga satu kali. Dosa yang itu kebenaran itu meruntuhkan semua dari ibadah kita sedikit-sedikit. Ibaratnya itu seperti alat yang memakan api, rokok selama sedikit diambil sedikit, kayak api yang dimakan api makan api. Jadi menjaga banyak. Kalau kita nggak menjaga dari dosa kita itu bahaya banget. Saya ingatkan dosa kita kita tuh nggak nyadari juga kadang-kadang. Itu ketahuannya paling betul sekali dengan perempuan ini. Kadang-kadang itu saya kebiasaan. Saya sendiri juga alami, saya sendiri untuk belajar. Yang namanya tiga itu jadi setiap hari, setiap saat, setiap waktu itu rawan sekali yang namanya tiga. Kadang-kadang kita punya anak aja. Nah, kemudian kadang-kadang kok si anu iya nak kita nggak sadar asik orang itu asik untuk kita bahas malah jadi saya mau bicara begitu juga dengan ibu-ibunya pasti ini paling rawan ibu-ibu. Saya sendiri itu merasakan kadang-kadang itu untuk menjaga juga ikut tiba itu kadang-kadang dalam satu harinya kadang-kadang saya pikir-pikir kalau saya bangun dari pagi saya ingat-ingat sampai saya berjual, tapi itu saya ikut boleh ngomong itu nanti ada dalam seharinya subhanallah janji ini dalam hati besok nggak lagi ya, besok nggak lagi besok nggak lagi ayahnya tuh udah kenceng banget malam itu nilai alam besok nggak lagi nggak sengaja baru keluar dari rumah ini dengar nggak itu dia anu makan dulu sudah kaitan lagi ya sengaja tuh ya Allah barang itu jangan ya apa ya seperti minuman asik nggak disadari dan itu membuat kita terlena dari kata-kata jadi kita jaga telinga kita dalam kaidahnya kita untuk memahami seperti apa itu pengaruh telinga ini ya, telinga ini dijaga banget, jangan dibiasakan dengar itu yang jangan takutnya kita dengar. Mereka memang sudah terdengar astagfirullahaladzim, bahkan hati sudah bangun, jangan ikut, jangan saya ikut gitu. Ya, seandainya kalau saya itu ya apa namanya ya jualan jualan mau jualan ya sudah pernah itu atau langsung ingat sendiri lebih baik kita diam. Kalau kita bisa ngomong kita salah penerimaan salah informasi salah koordinasi salah jadi salahnya nanti salah berjamaah kalau itu sangat fatal itu merusak amalan ibadah kita itu membuatnya ada kita malam-malam seperti malam kepengen tahajud hebat banget pengen tahajud sudah malam diusahakan sudah malam ada anak-anak alhamdulillah malam pagi-pagi bangun Kelanjar warung udah rame ada saja yang keluar masalah itu paling
perempuan. Tapi ingat, kalau kita bisa menahan dari sebuah ujian gibah satu saja dalam hari, Allah kasih rahmat itu memudahkan 10 kebaikan dalam satu hari. Kita dimudahkan untuk rezeki, dimudahkan untuk ibaratnya itu melakukan kebaikan yang lain, dimudahkan untuk insya Allah kita dimudahkan dalam segala masalah kita dalam kehidupan. Insya Allah, dan itu janji Allah 10 kebaikan dalam satu masalah. Aku juga dimudahkan kalau kita bisa menahan diri dari sebuah dosa hibah. Kita tuh menahan diri, maksudnya sih contohnya begini, saya tidak ngomong karena sudah mati ya, katanya sama saya loh, sama nggak teman-teman kita pulang kita sayang datang anu mbak ini apa namanya ditanyain kan gitu. Ini contoh saja, contoh kecil dari sebuah musibah yang harus kita hindari sedikit demi sedikit untuk menyempurnakan ibadah kita, menjaga apa namanya nilai ibadah kita itu. Tiba-tiba ada yang tuntut ini, nggak ini, coba saya sama saya ini saya nggak ibadah. Wah, ini sudah kasus tadi aku bilang aku lagi nah, orang sini sama saya dengan mati ya, saya nanti mati. Tadi itu aku dulu dapat main dulu. Ini nah, di situlah dari satu yang tadi apa itu mana adik-adik jadi tolong dijaga supaya saya sendiri pun pribadi dalam proses belajar untuk menahan yang namanya hibah. Hibah itu paling berbahaya untuk ibadah. Kita ibadah satu malam sholat tahajud, puasa nggak pernah putus sholat sunnah. Tapi kita nggak bisa menjaga hibah. Semua amal ibadah kita akhirnya kita tolong dalam hati. Kalau kita melawan itu dan bahwasanya hidup kita itu nawaitunya untuk ibadah, karena kita memang diciptakan Allah kembali lagi. Hanya itu aku diciptakan berpositif kepadaku. Nah, insya Allah Allah akan kasih bantuan, Allah akan kasih rahmat, kekuatan Allah hadir maupun turun. Jadi kalau kita sudah melakukan semuanya, kita hindari hibah sedikit. Suatu saat kita akhirnya mengambil semuanya, itu sebuah kebiasaan. Itu namanya kebiasaan. Tapi kalau kita sudah melakukan kebaikan, jangan pernah bosan dan masalah untuk melakukan kebaikan. Jangan orang menciptakan kita, jangan orang mau apa yang lain. Allah akan pernah tidur, Allah tidak akan pernah salah memberi hasil, memberi. Jadi kalau ingat bahwa Allah itu kita hidup di dunia ini, utama seorang juga ibadah untuk anak-anak, ibadah untuk keluarganya, itu saja. Jadi ibadah itu tidak harus sholat, cuma sholat itu paling utama amalan yang dihitung kebaikannya. Jadi jangan salah, bukan berarti tidak akan kebaikannya. Masa ada di BT dan mengatakan itu nantinya ibadah udah ada orang harus sholat. Nah ini sangat penafsiran, salah penerapan. Jadi sholat itu tetap yang utama. Kewajiban yang harus kita jalankan, kewajiban yang harus kita perhatikan, karena memang intensinya manusia itu diciptakan untuk
Meneleng melalengka. Aplikasi dalam Islam itu yang salah untuk kita umat muslim. Jadi kalau kita tadi karena saya nilai ibadah untuk keluarga dengan manfaat dan melakukan rutinitas itu tapi jangan menghasilkan orang banyak budaya dan saya kalau kaitkan supaya aku melihat satu yang kan nggak sholat, jangan nggak sholat, tapi jangan berpengaruh betul, menurut Islam, menurut anak-anak, itu kan salah, itu salah. Jadi dalam sebuah riwayat Al-Quran, kalau bisa itu tetap yang utama adalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah kita menjadi. Jadi kita kehidupan sehari-hari kita dalam dunia sosial di masyarakat. Kalau sholat kita baik, itu akan berdampak kita dalam masyarakat, dalam lingkungan kita akan baik. Semuanya akan baik. Dan itu Allah sudah janjikan. Dan kalau untuk memperbaiki sholat kita itu tadi utamanya adalah haro yang sabar. Kembali lagi itu haro kunci dari sebuah rutinitas sholat untuk kesempurnaannya. Tadi sudah sampai ke tengah ya Bu. Nah jadi sudah teringat. Kita akhirnya ke kaki. Kaki itu kajian dari kita mendidikan untuk apa? Jangan pernah ini mengangkat kaki untuk tempat maksiat. Jangan pernah kita ingin melakukan langkah kaki kita yang pertama dengan untuk perbuatan yang tidak diridhoi Allah, terutama khususnya untuk berguna dalam keseharian kita. Untuk orang yang mudah saja ya saya yakin hari-hari kita terlihat tadi. Orang ibu yang berat, tapi dia memang sebuah kekayaan dari sebuah keluarga itu dari ibu. Dan kekayaan sebuah negara itu dari ibu. Bahkan sebagai anak bangsa itu juga seorang ibu. Jadi seorang ibu sebenarnya dibutuhkan dari seorang bapak. Jangan suami. Kalau seorang suami cuma mencarikan makan, memimpin rumah tangga, itu tidak selesai ya. Kalau kita memimpin anak-anak salah keecap dari ibu yang enak, sudah punya jiwa malam. Atau begitu juga. Tapi kalau anak melakukan ibaratnya kesalahan, nanti kita sendiri melakukan kesalahan. Jangan dilakukan saja, kembali lagi itu yang disalahkan. Oh itu tidak benar. Kita itu makanya ada bicara kalau itu adalah madrasah yang terjadi dari seorang anak, dari seorang ibu yang membina anaknya, mengasuh anaknya baik di rumah, itu akan berakibat baik juga anaknya nanti di dalam masyarakat, anaknya dalam agama, baik juga anaknya di dalam bernegara. Jadi kuncinya bisa seorang ibu. Makanya kalau kita melakukan sesuatu, betul-betul tolong pikir, dikaji lagi, saya ingin melakukan apa, gitu kan. Contoh kesalahan kita dalam langkah mengajunya saja. Samanya kita ini niatnya dari rumah, contoh saja dalam harian. Mau ngaji taklim. Contoh saja ya, yang sering juga saya itu perang sendiri, contoh saya sendiri. Dia mau ngaji taklim di asalam. Bagaimana kita ngaji taklim di asalam? Terus dari ngaji taklim, kita jangan pulang. Makan dulu aja, nah ini usai. Makan dulu akhir. Itu godaan bunda. Karena kita itu sudah yakin aku mau bertaklim. Kalau saya taklim pulang, anak-anak pasti menunggu. Dan itu nilai ibadahnya besar. Karena kita telah bersosialisasi menjadi hubungan silaturahmi dengan majelis yang lain dari daerah lain, tentunya karena di sana senternya
salam itu sendiri saya salam itu sering banget. Kalau saya bersalam di sana, pokoknya nggak makan dulu tolong. Iya. Nah kalau bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Kalau namanya ada berkali, selesaikan pulang dulu. Nanti kalau kita mau yang ada kita cari. Baru kita dari rumah. Selesaikan aku untuk mencari apa yang mau kita. Atau mau kopi, atau mau apa gitu ya. Jadi saya sudah mengingatkan bahwasanya seorang yang masuk mudah untuk mensyukurkan. Tapi jangan salah, mudah juga untuk dalam orang merasa mudah untuk orang yang beruntung mensyukurkan. Siapa aja yang rumah tangga yang baik, kita kami bilang itu untuk sebuah. Saya yakin dengan kita masuk surga dan menjadi yang soleha. Jadi menjadi dalam surga itu sulit. Namun insya Allah kalau juga ikut taklim kajian dan kita sering apa namanya bersilaturahim dari teman-teman, insya Allah kita semakin baik dari hari ke hari, semakin baik, semakin baik, semakin baik dan semakin baik. Itulah sudah sampai ke notifikasi umum tidak? Untuk mungkin kajian Muharram kita sudah selesai sampai ke notifikasi karena saya sudah sampaikan dan insya Allah untuk kedepannya dengan sedikit kita sharing masalah akan bisa menjadi sebuah ilmu yang biasa gitu nanti jadi satu latar ke anak di rumah dan juga mungkin suami kita misalnya suami kita Muharram berjemur itu boleh juga kita ajarkan karena kita juga punya kewajiban untuk menyelamatkan rumah tangga kita dari kita atau mereka gitu. Jadi bukan cuma orang ayah saja, tapi kalau seorang ayah meskipun bisa tabarok boleh ditularkan karena kita seorang ibu dan seorang ayah itu adalah golongan yang sama-sama ingin dan diwajibkan ditekankan untuk menyelamatkan rumah tangga. Baiklah itu yang bisa kami sampaikan. Seandainya ada yang menanyakan, boleh nanti kalau berapa. Tapi nggak sampai banyak-banyak begitu ya. Pertanyaannya karena kita sudah boleh hampir setengah 5 dan insya Allah nanti kita akan butuh semua perkembangan lain akan kita kaji dalam materi yang lain. Silakan kalau ada yang menanyakan masalah Muharram atau masalah yang berkaitan dengan amalia kita sehari-hari. Mungkin cukup yang pengajar saya sebagai ibaratnya pembuka dari pertemuan kita dan kegiatannya terputus. Kerjanya tak hari ini bila ada saya itu ada milik saya pribadi dan kepada Allah saya mengampun juga kepada saya Indonesia saya mohon maaf dan mohon berbelanja dengan keikhlasan dan seandainya ada baiknya mohon diamalkan dalam kesehatan dan insya Allah kita akan menjadi amalan ibadah dan untuk kita bersama-sama saya pribadi dan juga menjadi semua insya Allah amin akan mengatakan kita menjadi mendapatkan apa dari Rasulullah di hari akhirat nanti dan kita akan bertemu kembali dalam satu majlis yaitu di surga. Amin. Allahumma akhir kata semoga dari jalan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu sekalian, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Bu? Berhubungan dengan waktu juga mulai dengan maghrib, jadi mungkin sampai di sini aja kita pertemuan hari ini. Nanti selanjutnya mungkin ada pertemuan ke depan ya minggu depan hari itu. Iya. Hari Selasa ya nanti kita bakal ada pertemuan selanjutnya. Mungkin pada hari ini mungkin hanya itu saja untuk pertemuan kali ini dan sebagai penutupnya kami mohon untuk
Bapak Ibu yang tumbuh berkata kita foto bareng dokumentasi untuk KKN kami hari ini. Ya Bu.